Welcome semua. Jangan lupa singgah di Tompu channel Bah, jangan lupa subscribe tuh. Launching penyaluran bantuan sosial pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam keadaan baik, aman, dan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini telah membentuk Satuan Tugas Satgas Penanganan Stunting, Pengendalian Inflasi Daerah, Pengentasan Pengangguran, serta Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim, di mana salah satu kegiatan dari Satgas ini ialah penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial, dan hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial yang menjelaskan bahwa bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak mampu dan atau rentan terhadap risiko sosial. Pemberian bantuan sosial ini bertujuan untuk mengatasi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rehabilitasi sosial, yaitu untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. Perlindungan sosial, yaitu untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Yang ketiga, pemberdayaan sosial, yaitu untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang keempat, jaminan sosial, yaitu untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Yang kelima, penanggulangan kemiskinan, yang berarti bahwa bansos merupakan kebijakan program kegiatan pemerintah dan subkegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, masyarakat yang tidak mampu atau mempunyai sumber mata pencarian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kesejahteraan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam melaksanakan program bansos, pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyiapkan anggaran sebesar 15.900.900 rupiah. Jadi secara simbolis Ibu Gubernur serahkan penyaluran bansos tahap pertama dengan nilai sebesar 12.111.200 rupiah. 200 juta rupiah yang terdiri dari penerima sebanyak 2.801 orang dengan rincian: 1. Kabupaten Nabire sebanyak 2.372 orang, Kabupaten Paniai 65 orang, Kabupaten Deiyai 97 orang, Kabupaten Dogiai 72 orang, Kabupaten Intan Jaya 117 orang, Kabupaten Puncak Jaya 7 orang, Kabupaten Puncak 14 orang, Kabupaten Mimika 57 orang. Ibu Gubernur berharap bansos yang telah diserahkan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik agar dapat digunakan secara berkelanjutan sehingga dapat terwujud masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kemampuan dasarnya. Bapak Ibu hadirin yang saya kasihi, ada beberapa hal yang ingin Ibu Gubernur titip untuk disampaikan menjadi perhatian untuk Kepala Dinas dan seluruh staf. Kita Provinsi Papua Tengah itu memiliki angka kemiskinan ekstrim itu sudah tembus 75.000, ya, 75.000 orang. Jadi ini PR kita. Kalau tadi Pak Kadis sudah sampaikan tadi 2.000 ya, 2.000.
berarti itu sudah berapa persen, nanti dihitung setelah ini. Kalau kita sudah ada transfer untuk menangani kemiskinan ekstrim, nah berarti itu sudah harus kita catat secara baik berapa persentase dari 75.000 angka dari TNP 2K ya. Jadi harus mengacu pada data itu Pak Kadis ya, TNP 2K ya. Nanti kita sisir 75.000 itu penyebarannya di mana, dicari orangnya ada di mana ya, jangan tunggu proposal. Bisa Pak Kadis? Jangan tunggu proposal, mengacu pada data 75.000 yang sudah secara nasional sudah diumumkan, itu target sasaran kerja kita. Nanti Pak Staf Ahli Gubernur dampingi langsung Pak Oka, saya beri tugas untuk mendampingi supaya kita sasar 75.000 ini. Kita punya jadi ada target kerja kita begitu. Nanti yang belum ada itu bisa didata begitu. Itu sudah baik online, jadi tidak susah. Tinggal kita lampirkan KTP. Jadi KTP untuk Papua Tengah kode wilayahnya sudah berubah. Kepala Dinas Dukcapil ada. Oh iya, mari Pak Mur. Iya, ini beliau terima kasih sudah hadir ya. Jadi segera lakukan kodifikasi. Jadi masyarakat kita yang kode wilayah KTP-nya masih di Papua itu segera ya laporkan diri ke Dukcapil masing-masing, kembalikan KTP yang lama ganti dengan KTP yang baru. Jadi kode rekeningnya sudah berubah, Papua Tengah punya. Itu nomor berapa? Pak Kadis ingat? Pak Mote ada, sekretaris? Ya, nggak apa-apa Pak Murid. Nanti itu dirubah. Semua 1.200.000 sekian orang itu harus baik KTP kode rekening Papua Tengah. Kalau kode rekening Papua ya pasti kita tidak akan layani karena itu sudah wilayah administrasi provinsi lain gitu. Jadi untuk khusus untuk pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan pendidikan, kesehatan dan seluruhnya, bahkan politik, kita sudah mengacu pada kode KTP kita, kode wilayah, pertanian, perikanan dan seterusnya. Ya, ini memang perlu cepat ini kita kerja. Jadi sambil jalan, sambil kita proses, ya sambil kita proses. Apalagi ini kita bantuan sosial syaratnya pergub dan lain-lain itu harus ada KTP tadi ya Pak Kadis. KTP kemudian ada apa lagi? Proposal, KTP, nomor rekening pasti pakai KTP bukannya? Iya. Iya. Jadi begitu ya supaya itu bisa diukur, sasarannya juga bisa tahu begitu. Kalau itu tidak dilampirkan, salah sasaran, kita salah kasih, itu akan berhadapan dengan hukum. Sehingga memang syarat-syarat ini perlu kita betul-betul baik, benar, dan tepat sasaran supaya kita mengukur tingkat penurunan kemiskinan ekstrim untuk Papua Tengah.